Kuncoro Dedi, 22 tahun, pelaku penikaman yang menyebabkan seorang remaja meninggal dunia di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terancam pasal pembunuhan berencana. Polisi menemukan adanya unsur pidana tersebut setelah memeriksa para saksi dan mengumpulkan berbagai barang bukti. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Rekan Aflahul, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Jadi benar bahwa tersangka penikaman yang menyebabkan seorang remaja di Kabupaten Banyuwangi meninggal dunia terancam pasal pembunuhan berencana. Jadi polisi dari Satreskrim Polresta Banyuwangi telah melakukan gelar perkara atas kasus yang kejadiannya terjadi pada hari Minggu lalu, tanggal 31 Mei 2025, dan menetapkan seorang tersangka bernama Kuncoro Deni. Kuncoro Deni ini melakukan penusukan terhadap seorang remaja asal Kabupaten Banyuwangi tepat di dada sebelah kanan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam konstruksi hukum yang ditetapkan, polisi menjerat tersangka ini dengan pasal 340, pasal 338 dan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang salah satunya yakni pada pasal 340 berkaitan dengan pembunuhan berencana. Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Komang Yogi Arya Wiguna menjelaskan bahwa bukti-bukti telah diamankan termasuk satu bilah alat senjata tajam yang dipakai untuk menusuk korban. Konstruksi pembunuhan berencana sampaikan karena ada waktu jeda 2 hari bagi tersangka sebelum akhirnya membunuh korban dengan cara menusuk dada kanannya dengan sebilah kerambit atau semacam senjata tajam yang memiliki memiliki mata pisau yang cukup pendek. Dan dalam waktu 2 hari tersebut ada dugaan bahwa tersangka memang telah menyiapkan rencana penusukan tersebut dengan barang bukti kerambit yang ia pakai untuk menusuk korban. Dan hasil otopsi yang dilakukan oleh rumah sakit setempat memang ada robekan pada dada kanan yang cukup lebar dan dalam yang menyebabkan tersangka korban ini meninggal dunia. Jadi memang kasus pembunuhan ini bermula dari korban yang diduga berkomentar berbau pelecehan terhadap pacar dari tersangka ketika pacar tersangka ini melakukan live TikTok pada 2 hari sebelum kejadian. Setelah adanya komentar tersebut, pacar dari perempuan tersebut atau tersangka ini mendapat informasi dan mencari korban hingga akhirnya bisa bertemu pada minggu lalu. Saat pertemuan sebenarnya tersangka disebut ingin mengklarifikasi apa maksud korban sehingga menyampaikan komentar dalam TikTok tersebut, namun belum sempat menjelaskan. Tersangka ini langsung menghunuskan senjata tajamnya di dada korban hingga akhirnya korban tergeletak meninggal dunia. Tersangka sempat mencoba untuk lari dan membuang barang bukti senjata tajamnya ke sungai, namun barang bukti tersebut sudah bisa dicari dan diamankan oleh anggota polisi setempat. Dan kini tersangka telah mendekam atau ditangkap di Mapolresta Banyuwangi untuk proses hukum lebih lanjut. Demikian laporan saya dari Banyuwangi, kembali ke studio. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Ya, terkait dengan pelaku penusukan yang terjadi di Gambiran di tanggal 31 Mei 2025 kemarin, kami konstruksikan hukumnya untuk pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Iya. Yang paling berat yang mana ini, Bapak? Jika dilihat yang paling berat yaitu 340 KUHP berkaitan dengan pembunuhan berencana. Ya, jika melihat dari penjelasan pelaku dan saksi-saksi yang lain bahwa ada jeda waktu, ada perencanaan waktu sekitar 2 hari dari setelah live TikTok, kemudian pelaku merencanakan bertemu dengan korban melalui penelusuran akun media sosialnya, sehingga terjadilah pertemuan di tanggal 31 Mei tersebut. Dan pada saat bertemu ternyata tanpa basa-basi langsung melakukan tendangan ke dada korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.